Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Iksan. NIM saya 11780301115. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga di Indonesia. Kita diawali dengan apa itu olahraga. Olahraga berasal dari bahasa Inggris yaitu sport, yang berarti memerlukan kemampuan fisik seperti kecepatan, kekuatan, ketangkasan yang dilakukan dalam perlombaan. Olahraga rekreasi lebih bersifat kesenangan dalam mengisi waktu luang. Dan ada juga olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya dan yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada sejarah dari olahraga ini. Dewa dalam pandangan orang Yunani dipandang mau menghargai prestasi dan kompetisi serta memiliki sikap heroisme. Olahraga yang dihargai adalah mereka yang mampu mencapai prestasi tertinggi dengan cara-cara kesatria. Olimpiade pertama musim panas dilaksanakan pada tahun 1896, sedangkan Olimpiade pertama musim dingin dilaksanakan pada tahun 1984. Olimpiade musim panas pertama adalah Olimpiade modern pertama setelah Olimpiade kuno yang dibatalkan oleh Kaisar Romawi Theodosius pada tahun 393 Masehi. Olimpiade pertama diikuti oleh 13 negara dalam jumlah 245 atlet dan 40 pertandingan dalam 9 cabang olahraga. Pembukaan Olimpiade pertama dilakukan pada tanggal 6 April 1896. Komite Olimpiade Internasional didirikan pada sebuah kongres pada tahun 1894 yang diselenggarakan oleh Pierre de Coubertin di Paris. Ibu kota Yunani, Athena, dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade modern pertama di dunia. Yunani pada awalnya tidak berpengalaman dalam menyelenggarakan kompetisi olahraga dan memiliki masalah keuangan, namun pada akhirnya semua itu berhasil diatasi oleh Yunani itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan dari olahraga itu. Tujuan dari olahraga itu sendiri adalah mempunyai beberapa tujuan, yaitu physical fitness atau kesegaran jasmani. Olahraga merupakan sarana untuk meningkatkan kebugaran tubuh secara jasmani dan rohani. Yang kedua ada motor skill atau keterampilan motorik. Olahraga merupakan sarana untuk melatih kecepatan dan ketepatan gerak. Yang ketiga ada sosial objektif atau tujuan sosial. Olahraga merupakan sarana untuk melakukan kegiatan antara atlet dengan atlet maupun atlet dengan masyarakat. Yang keempat ada estetik olahraga yang bertujuan untuk memperoleh keindahan atau estetika dalam gerakannya. Olahraga terbagi dua, ada olahraga indoor, ada olahraga outdoor. Olahraga indoor adalah olahraga yang dilakukan dalam ruangan yang bisa diambil contohnya ada bola voli, ada basket, ada bulu tangkis, tenis meja, senam, tinju, futsal, pencaksilat, karate, taekwondo, karambol. Yang kedua adalah olahraga outdoor atau olahraga yang dilakukan di luar ruangan. Contohnya ada atletik, sepak bola, voli pantai, dan lain-lain. Tempat olahraga di sini adalah sport center atau dalam bahasa Indonesia disebut gelanggangan olahraga. Gelanggang olahraga berasal dari kata gelanggang dan olahraga.
Gelanggang memiliki pengertian ruang atau lapangan tempat menyambung ayam, tinju, berpacu, berolahraga dan sebagainya. Sedangkan olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Pengertian dari gelanggang eh, pengertian dari gelanggang olahraga adalah ruang atau lapangan yang digunakan untuk tempat atau media untuk menggerakkan badan dengan tujuan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Sport center adalah sebuah perluasan dari skala tertentu yang dapat diasosiasikan dengan satu sport hall yang menyediakan fasilitas lainnya yang berguna bagi masyarakat. Sport center juga dapat berupa gedung olahraga yang mewadahi kegiatan olahraga baik kegiatan latihan, rekreasi maupun kompetitif. Pertimbangan utama dalam mendesain bangunan sport center atau fasilitas olahraga yaitu diantaranya lokasi yang didukung dengan sarana transportasi. Namun jika di Indonesia banyak lokasi yang masih belum transportasi belum terdukung gitu, maksudnya masih lokasi dan sarana transportasi masih buruk gitu. Yang kedua ada area parkir yang dapat mewadahi kendaraan secara maksimal untuk parkirnya kendaraan atlet ataupun para penonton dan kru-kru lainnya. Yang ketiga ada kontrol banjir penonton atau arus manusia yang keluar pada saat bersamaan harus jelas sehingga meminimalisir kerusuhan. Namun jika di Indonesia banyak kejadian-kejadian di sebuah stadion olahraga biasanya yang dipakai untuk sepak bola, arus penonton itu tidak terkontrol dan akhirnya menyebabkan banyak yang terinjak-injak, banyak yang rusuh gitu, banyak kekacauan yang terjadi. Nah, namun ya harus diperhatikan juga dari kontrol arus manusianya ini. Selanjutnya ada keterpaduan antara ruang olahraga dan fasilitas olahraga. Yang terakhir ada keterkaitan dengan lingkungan persyaratan dalam pembangunan gedung olahraga indoor harus tersedia beberapa fasilitas, antara lain area olahraga itu terdiri dari lapangan olahraga, area penonton atau tribun, area ofisial untuk wasit, hakim garis, pelatih dan lain-lain, ruang peralatan olahraga, ruang teknik, ruang ganti kamar mandi, toilet untuk penonton, monitor dan sebagainya. Kedua ada yang diperlukan oleh area olahraga indoor, yaitu meliputi tempat latihan bulu tangkis, bola voli, biliar, tempat latihan kebugaran atau fitness, kolam renang dan sebagainya. Yang ketiga ada area administrasi, meliputi ruang resepsionis, kantor pengelola, ruang rapat pengelola, pantry, gudang, ruang arsip dan sebagainya. Yang keempat ada area penerimaan tamu, meliputi front office, loket penjualan tiket, loket pendaftaran keanggotaan dan penyewaan entrance hall, lobby, toilet umum dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada area rekreasi seperti kafe, taman bermain, sport shop, retail, jogging track dan sebagainya. Namun selanjutnya di pendidikan ada perpustakaan, buku-buku dan majalah olahraga. Nah, yang terpenting adalah keamanan. Faktor keamanan itu bisa terdiri dari fire hydrant, sprinkler dan lain-lain. Faktor keamanan dari kecelakaan, keributan dan sebagainya. Namun di Indonesia banyak sekali kekurangan yang kekurangan untuk membangun arena olahraga, karena mungkin banyak pihak-pihak tertentu yang membuat masalah dengan berupa salah satunya adalah kasus korupsi, yang kebanyakan adalah korupsi itu tuh korupsi tentang olahraga, tentang prasarana dan sarana olahraga
yaitu kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional, ya bisa disingkat P3SON Hambalang pada tahun 2010 sampai 2012, termasuk kasus yang cukup besar dan cukup menyita perhatian publik dengan kerugian negara hingga 464,6 miliar rupiah. Kasus ini juga antara lain melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Malarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Dirut PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso. Di luar itu ada kasus-kasus lainnya, contohnya ada pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan, yang melibatkan mantan Sekretaris Menpora yaitu Wafid Muharram dan mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin. Kasus korupsi proyek pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional atau PON di Riau tahun 2012 yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Jainal dan 10 anggota DPRD Riau. Terakhir ada Badan Reserse Kriminal Polri menangani kasus korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang digunakan untuk PON pada tahun 2016. Mungkin itu adalah satu dan lain hal yang membuat arena olahraga di Indonesia itu bisa dibilang belum memenuhi standar itu standar normalnya jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin ya masih banyak kekurangannya. Nah, ini mungkin salah satu masalah dari kekurangan itu disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi pada dunia olahraga ini. Sekian dari saya, Muhammad Saiful Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.